Dari yang gue lihat, akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena yang bakalan buat lu miris dan juga terhibur secara bersamaan. Gua nggak tahu nih, kenapa hal-hal aneh, kenapa hal-hal random selalu munculnya tuh di Indonesia. Jadi gini, fenomena yang gua maksud itu adalah kalau dulu lu biasanya ngeliat orang ngemis di real life, di trotoar, di jalanan, di pasar, ataupun di saat pemilu orang yang minta suara lu buat milih mereka. Nah, sekarang lu bisa ngeliat pengemis tuh secara online. Ya, dimana lagi kalau bukan di aplikasi kesayangan sejuta umat, aplikasi kesayangan netizen Indonesia dengan lambang huruf T yang berarti tolol. Maksud gua tuh TikTok. Hahaha. Jadi, ngemisnya tuh kayak mereka tuh bakalan ngadain live, kemudian orang-orang yang nonton bakalan nyuruh mereka buat ngelakuin hal-hal aneh. Ya misalnya kayak mandi di sungai, nyebur ke got, mandi di kolam lumpur, ataupun nanti ya mereka tuh bakal disuruh buat telanjang. Selain dari hal-hal yang tadi, sebagian dari mereka juga ada yang mengemis dengan menampilkan kesedihannya. Ya misalnya kayak mereka tuh buat bayar utang, buat bayar sekolah, kesehatan, ataupun juga buat main slot dan juga micet. Jadi, apa hubungan pemikiran Machiavelli dengan fenomena pengemis TikTok yang melakukan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang? Oke teman-teman, balik lagi sama gua di Seandainya Iya. Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih ke kalian semua karena udah mau balik lagi ke channel gua, mau dengerin kembali bacotan-bacotan yang random dari gua. Tapi sebelum itu, gua mau jelasin sedikit tentang Machiavelli. Dia siapa sih? Pemikirannya tuh apa sih? Niccolo Machiavelli, atau yang biasa kita kenal dengan Machiavelli, adalah seorang diplomat sekaligus filsuf yang berasal dari negara Italia. Dia merupakan seorang anak pengacara yang memiliki kehidupan serba berkecukupan, yang hidup di zaman Renaissance. Jadi sudah jelas ya, pemikiran doi ini dipengaruhi oleh Renaissance pada saat itu. Ia menjadi terkenal karena menulis sebuah buku yang sangat fenomenal dengan judul Il Principe, atau di dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan The Prince, yang berarti Sang Pangeran. Di dalam buku yang ditulis oleh Machiavelli ini, ia memberikan gambaran beberapa petunjuk bagaimana para raja harus memerintah, bagaimana memahami sepenuhnya sifat dan ciri dari rakyat. Kemudian, di dalam buku yang terbit di era Renaissance ini juga berkisah tentang bagaimana cara menggapai dan mempertahankan kekuasaan. Jika sebelumnya banyak pemikiran yang memadukan politik dan etika, Machiavelli justru memisahkannya secara tegas. Dia tidak pernah mengenal dan menghargai yang namanya etika dan norma. Menurut Machiavelli, seorang raja haruslah memiliki sifat kejam dan licik di dalam dirinya. Kalau dia tidak memiliki sifat yang seperti itu, maka dia bukanlah seorang raja. Jadi bisa diartikan bahwa untuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan, kita harus menggunakan dan menghalalkan segala cara supaya apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Meskipun pemikiran Machiavelli ini sudah cukup lama, akan tetapi sampai saat ini pun masih banyak orang yang menggunakan pemikiran Machiavelli di dalam kehidupan sehari-harinya. Dari yang gua tahu, orang-orang yang pernah menggunakan dan mengilhami pemikiran Machiavelli ini ya kayak Adolf Hitler, Benito Mussolini. Dan gue juga berpendapat bahwa pejabat-pejabat pemerintah yang gak beres itu kayaknya mereka juga menggunakan pemikiran Machiavelli ini sih kayaknya. Ya buktinya sebagian dari mereka ada yang korup, jual beli jabatan, menerima suap, dan kayaknya pas pemilu pun mereka juga pakai politik uang dan mematikan karir lawan politiknya. Di dalam ilmu politik, Profesor Miriam Budiarjo mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mereka bertindak sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kemudian ia juga mengatakan bahwa alat atau media untuk kekuasaan ini bisa berupa negara, kebijakan, pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan, dan juga kekuasaan itu sendiri. Akan tetapi, yang mau kita bahas kali ini bukan soal negara, militer, dan lain sebagainya. Ya, karena kita tidak akan menginvasi Eropa ataupun
mendapatkan kekuasaan di pemerintahan dan melakukan korupsi. Macam tak betul je budak ni. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana fenomena pengemis TikTok jika dilihat dari pemikiran Machiavelli. Apakah mungkin orang-orang yang katanya kreatif ini, orang-orang yang konon katanya kreatif ini adalah seorang Machiavellian? Sebenarnya kalau kita ngomongin live, aplikasi lain kayak YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya juga punya fitur live. Akan tetapi yang paling gila menurut gua ya di TikTok gitu. Sejauh pemikiran gua, antara pemikiran Machiavelli dengan fenomena pengemis TikTok sebenarnya memiliki kesamaan. Ya, mereka sama-sama menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi, kedua hal ini tentu memiliki perbedaan. Kalau Machiavelli mengatakan bahwa kekuasaan yang akan digapai itu adalah tentang bagaimana seseorang menjadi pemimpin, bagaimana seseorang menjadi raja, kemudian menggunakan segala macam kekuatan di pemerintahan untuk melindungi kekuatan dan kekuasaan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Sedangkan pengemis di TikTok ini, menurut gua, kekuasaan yang ingin mereka dapatkan adalah kekuasaan untuk bagaimana mempengaruhi penonton sehingga nantinya mereka akan memberikan hadiah kepadanya. Ya, nanti mereka dapatkan keuntungan gitu. Tapi menurut gua, seorang Machiavelli, seorang yang digelari dengan bapak politik modern ini, tidak menciptakan pemikiran ini buat digunain untuk mengemis-ngemis di TikTok. Secara konsep, ya mereka tuh benar, karena mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan uang gitu. Tapi ya kalau dari secara praktek, mereka tuh udah menyimpang. Ya mereka tuh salah besar gitu. Tapi meskipun gitu, kalau boleh jujur, ya mereka tuh bikin kita terhibur. Ya awalnya kita nggak bisa ketawa, nggak bisa senang-senang. Ya akhirnya karena melihat mereka yang random itu, ya kita jadi bisa ketawa gitu. Jadi intinya, menurut gua, mereka ini bukanlah seorang Machiavellian. Mereka nggak pantas disebut seorang Machiavellian, karena ya mereka tidak menggunakan konsep ini dengan benar. Dan satu-satunya yang benar dari mereka adalah menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, yaitu uang gitu. Mungkin itu aja sih dari gua. Kalau kalian punya pendapat lain, ya kalian boleh tulis di kolom komentar. Kemudian ya makasih juga buat kalian yang udah mau dengerin gua dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.